Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat general reading. Disclaimer, ini fun reading dan general reading ya teman-teman. Yang mana energinya bisa saja resonate dengan teman-teman, bisa juga tidak resonate. Bisa juga energi ini vice versa, yaitu keadaan yang kebolak-balik antara perasaan yang sedang dirasa teman-teman ataupun seseorang yang saat ini teman-teman fokuskan di sini ya. Mohon doanya, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Semoga teman-teman selalu diberikan panjang umur, murah rezekinya, dan sehat selalu. Dan kita masuk ke tema bahwa readingan hari ini adalah karma seseorang yang sudah menyakiti kamu. Seperti apa yang dia sedang terima dan sedang dia rasakan. Dan untuk teman-teman semuanya, kita mulai. Kita lihat dulu energi dia ya saat dekat dengan kamu tuh seperti apa orangnya. Aku lagi flu. Ada the moon. Orangnya misterius ya. Ada the tower. Lalu ada the cross. Oke, seseorang yang dekat dengan kamu ini, yang pernah menjalin hubungan sama kamu atau memang sampai hari ini dia masih ada hubungan dengan kamu. Ini orangnya misterius, the moon ya. Kamu nggak tahu ini orang kayak mana ya. Soalnya orangnya tertutup banget gitu ya. Di awal-awal dia ini kayak ngasih ngasih tahu tentang siapa dia. Kamu jadi tambah deket, tambah susah menjauh dari orang ini ya. Tetapi udah kelamaan dia yang jadi menjauh dari kamu. Orangnya sangat misterius, susah banget diterka. Apa sih maunya, apa sih yang lagi dihadapi, susah banget dia terus terang, jujur. Kalau ditanya apa-apa suka nggak pernah jawab gitu ya. Kalau apa ya, kalau dicari juga agak susah gitu. Orangnya males gitu, malesan ya teman-teman, kayak males komunikasi seperti itu. Nggak kayak di awal-awal tuh seneng, kok lama-kelamaan tambah lama tambah jauh, tambah kamu nggak mendapatkan kabar dari dia ya. Orangnya juga terlihatnya gampang kesinggungan ya. Gampang apa ya sih kalau aku lihat, jadi energinya nular loh teman-teman. Kalau vibrasinya aku lihat mungkin dia rendah dari kamu ya. Ini pasti nular. Dia kalau deket sama kamu pasti menyeimbangkan vibrasi sama kamu. Jadi seolah-olah nanti kamu yang punya energi tinggi ya, dia energinya rendah ya. Terus lagi deketan dia nyamain. Jadi dia bisa menyetarakan dengan kamu, tapi kamunya yang udah sempurna, pinter ya, terus mungkin juga mapan gitu. Jadi kena gitu. Aku lihat energi kamu dulu ya di sini. Kita lihat deh. Bener nggak omongan aku nih? Supaya nanti jelas kalau dengan kartu ya. Oke, tuh kan. Ini kamu yang energinya maskulin ya, kayak kuat banget gitu ya. Jadi ini orang ini baperan atau overthinkingnya banyak ya. Misterius lagi, banyak menyimpan rahasia juga orangnya ya. Ini datang, ini energimu ya yang kuat, yang selalu optimis, yang selalu membawa apa ya, orang-orang tuh banyak yang termotivasi ya karena kedatangan kamu. Energi kamu itu bisa membangkitkan orang yang sudah hancur lebur dalam kehidupannya, bisa apa ya, bergerak maju, bergerak baik gitu. Jadi pada saat kamu ya memiliki hubungan dengan dia, kamu bersatu nih, ketemu nih ya, energi kamu lagi tinggi vibrasinya, dia rendah ya. Jadi dia yang menyamai kamu, sedangkan kamu nanti kan udah tinggi nih karena dia orangnya baperan, curigaan. Kamu kan nggak mau ya nanti dia marah, nanti dia salah paham. Harusnya kamu ngejelasin itu hal yang nggak baik, nggak boleh disimpan gitu di dalam sifat ya. Tapi kamu demi mendapatkan dia, demi tidak kehilangan dia, kamu akhirnya menurunkan vibrasimu yang udah bagus itu, turun ngikutin apa yang menjadi keinginan dia, jadi kemauan dia, atau jadi
yang kamu baca dari dia, dia karakternya seperti apa, kamu ngikut di sini, ketular energinya dia ya. Pada akhirnya yang tadinya kamu percaya diri, selalu balance, akhirnya mulai tertular dari energi negatif, mungkin energi yang lemah dari dia, dianya naik, percaya dirinya tinggi karena ngedapetin kamu orang yang sempurna ya dalam hal pemikiran, pandangan hidupnya kamu udah bagus gitu, langkah juga hidupnya bagus. Tapi ketemu orang ini membuat kamu jadi turun ya. Dia naik. Jadi apa-apa kamu ngikutin dia terus, apa-apa ngikutin maunya dia terus. Nah, tapi sekarang energinya teman-teman ini sudah tidak peduli dengan dia, mau fokus di diri sendiri ya. Mau fokus pada kesempatan pengembangan, kesuksesan diri. Jadi teman-teman mau mau ngelupain semua apa yang udah terjadi bersama dengan dia ya, dan pengen nggak mau lagi kembali ke sana ya, kembali ke hubungan di masa lalu dengan dia. Ini orang sampai hari ini teman-teman percaya dia selalu merasa sedih. Hidupnya teman-teman hingga hari ini itu belum sukses. Kenapa? Karena sifatnya yang pembohong, tidak pernah terus terang, banyak rahasia dengan siapapun itu, nggak cuma dengan kamu, tapi dengan banyak orang. Dan orang ini memang punya aura bulan ya, bisa dibilang siapapun suka sama dia, siapapun akan tertarik. Ya, entah mungkin memang wujud visualnya dia adalah orang yang cakep atau ganteng gitu ya. Jadi banyak orang yang suka, nggak ada naruh curiga dia punya kekurangan apa, ada kelainan apa, nggak ada. Karena nyaris sempurna gitu ya visualnya. Tetapi pada kenyataannya bagi orang-orang yang sudah dekat dengan dia, pada akhirnya banyak yang mencari jalan untuk menjauh dari orang ini. Karena apa? Karena sudah banyak sekali dampak yang dia mungkin tularkan gitu ya. Jadi sifat yang jeleknya itu ditularin, jadi dampaknya banyak orang yang deket sama dia ini sering banyak masalah. Orang yang energinya ini benar-benar dari awal memang deket sama kamu itu keadaannya lagi kurang baik ya, tapi kamu kayak kesihir karena visualnya, bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Dan cara dia naklukin kamunya itu, ini ada energi, saya maaf ya, kayak energi sensualnya dia juga menggoda kamu, jadi kamu ketarik di sini ya. Kelemahan manusia kan kalau udah digoda hal itu pasti akan tertarik ya. Dan orang ini ngebingungin kamu ya, orang ini ngebingungin kamu. Bisa jadi perjalanan hubungan ini nggak terlalu lama ya. Sekarang sudah diambang apa ya, perpisahan, atau memang sudah berpisah, kalian sudah masing-masing, tapi masih apa ya, kayak belum bisa apa ya, belum bisa pergi, energinya masih mempengaruhi dia hingga saat ini. Aku ngelihatnya orang ini selalu membuat bingung kamu ya, selalu membuat kamu ini susah gitu. Kalau ditanya kamu perhatian gak sama dia, kayaknya udah banyak banget ya. Jalan hidup kamu itu sepenuhnya sebenarnya diarahkan ke dia lah gitu. Dan hal tersebutlah yang membuat kamu juga agak gagal di sini dalam pencapaian kehidupan kamu di masa depan. Ini ya, ada apa ya, hambatan gitu. Hambatan kamu tuh ada di dia. Orang ini sebagai penghambat karirmu, sebagai penghambat kebahagiaanmu. Sifatnya dia yang seperti itu, yang suka bikin masalah ya, jadi kena ke kamu dan sering juga kamu ngerasain masalah, itu sebetulnya masalah dia. Selalu di apa ya, setiap kali kamu mungkin butuh me time sama dia, dia pasti bahas masalah hidup dia ya, bahas nasib dia gitu, masalah-masalah jalan hidupnya.
Jadi kamu fokusnya ke dia terus gitu ya. Dia punya masalah selesaiin, dia punya hutang selesaiin, dia punya ini selesaiin. Kamu terus yang mikir gitu. Pusing gitu kan. Akhirnya kamu sekarang udah ngerasain capek nih di jalan ini, makanya sekarang kamu kayak memilih buat gue nggak mau peduli sama orang itu, udah ngasih apa gitu ya. Udah kayaknya di sini keras tuh, watak kamu udah mulai terbentuk. Sebenarnya kamu memang seperti itu dari awal gitu, tapi karena kamu mungkin tersihir sama visualnya, sama rayuannya, bikin kamu jadi salah jalan, salah orang ya. Kita lihat lagi energi seseorang ini. Nah, karena orangnya seperti ini juga, terus ditambah lagi punya karakter yang keras, keras kepala, agak apa ya, sombong gitu ya. Terus sering menyepelekan kamu, sering merendahkan kamu, berkata-kata yang tidak baik ya. Terus itulah yang membuat batasan ya, pada akhirnya kamu jadi nggak berani, kamu jadi malas, kamu jadi tidak ingin berjuang untuk mendapatkan dia lagi. Ini karena kebiasaan-kebiasaan dia yang buruk ini membuat apa ya, sebuah kalau aku lihat tuh kayak dia membatasi dirinya untuk diketahui kamu. Sebetulnya dia orang ini kenapa sih gitu, ada masalah apa sih? Susah banget dihubungin, susah banget buat ketemuan gitu ya. Ada masalah apa sebenarnya gitu? Apa sih yang terjadi selama ini gitu? Udah kalau kamu tanya-tanya ke dia, dianya lebih galak, dianya lebih kayak ngebosi gitu ya. Jadi kamu seakan-akan adalah bawahannya, dia mengatakan hal-hal yang tidak sopan dengan seenak jidatnya ya. Ya akhirnya apa? Lama-kelamaan kan jadi membangun sebuah karakter yang keras juga di kamu, ketular. Karena dia, tadinya kamu orang yang selalu optimis ya, orang yang selalu bersikap baik gitu. Akhirnya apa? Kena ikutan ya, suka marah-marah. Jadinya suka sombong ke orang lain. Jadi ketularan dari dia. Orangnya dia sering menyombongkan diri, kamu jadi ikut-ikut gitu. Jadi nanti kalau kamu ada suatu permasalahan apa, terus ngadu ke dia, nanti dia ngasih sarannya seakan-akan kamu itu hebat, seakan-akan kamu tuh sempurna. Jadi orang-orang yang menghina kamu itu nggak ada apa-apanya. Akhirnya apa? Kamu ikutan sifat kamu yang nggak begitu. Jadi seperti itu, seperti dia. Nih orang yang berdealing sama kamu. Dan bottom of the deck-nya juga ya, dia sering menyakiti kamu ya, secara verbal ya, secara ucapan. Dan di sini juga bikin kamu kebingungan ya, mau bicara dengan hal apa lagi, sebaik apa lagi. Dia nggak pernah ngerti ucapan kamu, dia nggak pernah ngerti tentang bagaimana perasaan kamu. Jadi selama ini kayak kamu tuh sia-sia aja gitu ya, melakukan kebaikan buat dia itu nggak ada gunanya. Bener-bener buat dia itu, ya itu bukan, misalkan gini, kamu hidupnya ada masalah, ya itu masalah kamu gitu loh, bukan masalah dia nggak mau tahu gitu. Tapi kalau dia punya masalah di sini, dia cerita sama kamu yang nyelesain. Ya, pas kamu nggak mau nyelesain karena kamu punya masalah, dia cuek, dia nggak mau bantu, dia bilang itu masalahmu. Akhirnya apa? Dia kayak membuat batasan buat diri dia untuk tidak dihubungi kamu. Ya, misalkan kamu di sini hidupnya lagi banyak masalah, keruwetan, finansial, misal nih teman-teman, finansial, atau memang kamu lagi kangen aja gitu ya. Ya, contoh yang gampangnya lagi kangen, kok dia udah sering cuekin kamu, sering nggak balas apa sikap manis kamu. Di sini dia tuh kayak merasa kepusingan dengan komplainan kamu. Pada akhirnya dia kayak meninggi suaranya, atau bikin satu penjelasan atau satu teguran ke kamu supaya kamu paham bahwa dia nggak mau diganggu. Akhirnya apa? Akhirnya kamu langsung sadar dari situ. Oh, ternyata memang dia selalu pengen untung sendiri di dalam hubungan ini. Ya. Jadi kamu selalu tidak pernah diberikan hak yang sama. Jadi di dalam hubungan ini dia ngambil keuntungan di kamu. Sedangkan kamu di sini kayak harus berjuang sendiri. Kalau kamu kangen ya kamu yang datengin gitu. Kalau kamu pengen bahagiain ya kamu bawain sesuatu yang bikin dia bahagia, baru dia mau bahagiain kamu.
Kalau dia enggak gitu. Dia banyak bingung, pasti ngomongin nasibnya, 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 nasibnya mulu. Kapan dia mau bisa memberikan sesuatu yang kamu mau gitu. Seenggaknya dari hasil usaha dia deh ada yang diberikan ke kamu sebagai tanda cinta, tapi dia nggak ngelakuin hal itu. Yang membuat kamu pada akhirnya sekarang nggak peduli sama dia lagi. Kita lihat karma apa sih yang dia dapat. Karma apa yang dia dapat setelah dia menyakiti kamu. Ada di Devil, teman-teman ya. Dia sepertinya terjerat suatu masalah yang hingga saat ini dia tidak bisa lepas. Masalah ini sejak lama sebelum ada dengan kamu, dia udah punya banyak banget masalah. Ya, ini yang membakar hidup dia. Kayaknya dia nggak ngerasa nyaman ya. Hidupnya dari dulu sampai sekarang kayak dibuat panas, dibuat susah bergerak karena selalu diawasi. Mungkin saja dia ini punya masalah atau punya kasus apa gitu ya, yang bikin dia tuh kalau kerja, kalau kemana-mana, atau kalau bertingkah laku segimanapun selalu jadi sorotan orang tersebut, sehingga dia itu kayak maunya di ruang tertutup, maunya nggak ada yang kenal. Kalau ketemu kamu mungkin pakai topeng gitu, mungkin pakai apa ya, penutup lah supaya nggak kelihatan orang gitu ya. Dia ini bukan takut matahari tapi kayak takut manusia, tahu nggak sih? Kalau ketemu siapa tuh takut gitu. Kalau bareng kamu juga dia kayak ngelirik sana sini, takut mungkin diawasi gitu, takut ketahuan ya. Ini orang banyak masalah teman-teman ya. Mungkin dia punya kasus yang menyebabkan diri dia saat ini terbakar terus gitu. Jadi kalau ada rezeki habis, hangus, nggak sedikit yang belum dinikmat, nggak sedikit yang mungkin uang yang dia dapat udah tahu-tahu habis. Misalkan dia dapat uang 10 juta dalam waktu 1 menit habis ya. Misalkan dia dapat apa yang bahagia, tahu-tahu diambil orang. Kayak gitu. Jadi hidupnya banyak kegagalan, hidupnya banyak luka, hidupnya banyak panas hati karena kesalahan yang dia buat di masa lalu. Dan hingga saat ini teman-teman itu masih terus ngintilin dia ya, masih terus bikin dia enggak nyaman, gerah terus ya. Nih teman-teman udah tahu pasti dia punya masalah apa. Semoga suaranya kedengeran ya teman-teman ya. Ada fake of ones ya. Orang ini tuh selalu mengelabui orang, ya. Selalu mengelabui orang. Oke, dari demun aja udah kelihatan sih orang ini misterius, banyak mengambil keuntungan dari orang lain. Nah dia ini sekarang mungkin juga punya hubungan baru gitu ya, tapi dia baru berencana sesuatu hal yang mungkin kurang baik, tetapi di perjalanannya dia baru niat begitu aja dia udah kayak kena samber gitu, kena masalah ya. Orang yang deket sama dia ternyata orang yang juga mungkin sama sifatnya gitu. Mungkin sama gitu ya latar belakangnya. Jadi dia pengen mengambil keuntungan dari orang yang saat ini pernah dekat, pernah nyakitin kamu, dan dia akhirnya disakiti lagi sama orang lain ya. Mungkin bukan orang ini, bukan pasangannya atau ini orang lain ya teman-teman ya. Jadi dia ini berencana deketin siapapun pokoknya ya untuk membantu masalahnya dia. Selalu nanti ujung-ujungnya diperkarain gitu loh ya. Jadi kalau dia meminta bantuan ke siapapun nanti nggak bisa dapet dia tuh bantuan. Nanti ada informasi dari A, B, C, D tentang historinya dia dulu seperti ini. Jadi teman-teman tahu nggak sih? Jadi dia nggak dapat kepercayaan gitu ya. Dan mungkin dia juga berencana dengan orang baru ini untuk menolong, untuk meminta bantuan dia ya. Udah tahu ceritanya. Jadi banyak yang gagal saat ini. Apa yang jadi konsentrasinya dia ya? Dia mungkin mau buka usaha gitu. Dia mau buka tempat lapangan kerja, atau dia mau berdagang, minjem modal, dan orang yang mau dia pinjam ini udah tahu nih ceritanya tentang si orang ini ya, tentang orang yang sudah melukai kamu. Akhirnya apa?
nggak dikasih, nggak dibantu ya. Ini masalah yang masa lalu masih ngikutin dia, dan dia dapat informasi dari hal atau masalah tersebut, orang tersebut tahu. Ada Queen of Wands ya teman-teman semuanya. Orang ini ya perayu handal. Secara visual kan udah cakep, udah ganteng, jadi perayu handal. Siapa sih yang nggak percaya gitu dengan visualnya, dengan fisiknya yang sempurna itu? Pasti banyak orang yang tertarik, banyak orang yang tergoda, banyak orang yang ya menaruh ya harapan bisa jadi pasangannya selanjutnya gitu. Tapi ternyata apa teman-temanku? Ya, dia karena sikapnya dia mungkin yang penggombal juga ya, yang membakar diri dia pada akhirnya dia tuh kayak terjebak dengan kelakuannya sendiri gitu. Dia suka menggoda ya, dia suka genit-genit. Akhirnya apa? Ada masalah yang membuat dia ini mungkin dia mendekati seseorang yang saat ini punya pasangan gitu ya, atau dia mendekati seseorang yang sudah menikah gitu ya. Akhirnya kena masalah lagi, ketahuan lagi ya sama sama orang lain. Jadi dia tuh hidupnya kayak panas terus gitu, nggak pernah dibikin tenang sama sama alam semesta ini, karena tingkah lakunya emang kayak gitu, sifatnya kayak gitu ya. Akhirnya banyak orang yang tahu nih orang kayak gitu ya gitu. Wah, banyak yang nggak suka deket dia. Five of Pentacles ya. Dalam hal pencapaian ya, dalam hal pekerjaan, dia ini sepertinya tidak diberikan kekuatan, tidak diberikan kesempatan ya dalam bekerjanya, itu nggak dikasih jalan enak gitu ya, selalu saja menemukan masalah. Pack of Pentacle di sini adalah tentang finansial ya, dimana aku lihat ini kayaknya dia baru saja merancang ya, baru saja berdiri, mungkin bisa jadi baru saja terbentuk, atau memang sudah berjalan tapi masih baru beberapa minggu gitu ya. Ini hayalannya udah tinggi orang ini, soal keuntungan ya, soal nanti ke masa depan akan kaya raya gitu. Jadi pikirannya itu memang sedari awal tuh banyak halu gitu ya. Orangnya itu terlalu menghalu gitu ya. Sama seperti halnya pada saat pertama kali jadian sama kamu, dia banyak memberikan informasi atau haluan-haluan bikin kamu tuh ngalu gitu loh ya, kalau kamu ini adalah ibaratnya seseorang yang jadi apa ya, akan jadi kaya raya lah katanya kalau bisa hidup sama dia gitu ya. Nah di sini teman-teman aku rasa di sini pencapaian dia di dunia pekerjaan ya, ataupun di dalam finansial nih nggak pernah dapet sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Selama seumur dia bekerja gitu ya, hingga saat ini dia tuh belum pernah dapet kesempatan uang banyak gitu ke dia. Kalau dia mungkin susah-susah payah juga, dia nggak pernah dapet yang dia harapkan gitu, kebanyakan gitu ya. Mungkin karena sifat atau karakternya dia ini adalah orang yang suka diberi ya teman-teman ya, jadi bisa saja menutup pintu rezekinya dia gitu ya. Orang ini nggak pernah mau berusaha misalkan ngebahagiain kamu dulunya ya, terus pada saat sekarang kamu sudah mulai ditinggalkan atau meninggalkan dia gitu ya, ternyata dia ngalamin hal yang sulit dia pahami hingga saat ini. Dia belum pernah ngedapetin keuntungan atau dapat pendapatan yang besar gitu ya, yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan dia juga selalu kekurangan uang gitu hidupnya. Dan aku lihat di Pack of Swords di sini, Pack of Pentacle ini ya, dalam simbolnya bahwa dia ini kayak ngerasa selalu kepingin minta bantuan terus gitu ya. Jadi orang ini tuh kalau deket sama siapapun pasti langsung
dimintain tolong soal uang, dimintain tolong soal pekerjaan, dan kebanyakan orang yang deket sama dia ini adalah orang-orang yang berduit gitu. Tetapi nanti pada pada akhirnya pada mencar, pada misahi diri gitu, pada ninggalin dia. Karena orang ini tuh nggak tulus berteman, berhubungan dengan siapapun, selalu aja yang diincernya adalah materi gitu ya. Akhirnya apa? Ya kecewa, banyak dapat kecewa dia dari banyak orang karena orang udah tahu, orang udah lihat nih, ini orang cuman pingin uang, ini orang selalu pinjem uang gitu ya. Karena ini ada energi dari tongkat dengan koin yang artinya bahwa simbol keduanya itu adalah soal pekerjaan dan keuangan. Artinya hidup dia saat ini sedang diberikan gemblengan soal pekerjaan dan uang, dimana mungkin karmanya pernah mengambil keuntungan dari teman-teman ya dulu pada saat menjalin hubungan dengan dia ya, terus selalu selalu menggunakan kata-kata yang tidak baik ke teman-teman. Pada akhirnya dia mendapatkan sesuatu itu 3 kali lipat ya. Dia susah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan dia juga susah mendapatkan uang besar ya. Kebanyakan dia dapat uang besar itu dari pinjem dan susah mengembalikan ya. Banyak orang yang mungkin tertarik sama dia karena parasnya, tapi pada akhirnya ditinggalkan juga karena dia ini ternyata adalah orang yang tidak sesuai lah gitu dengan visualnya. Ternyata orang itu ya pembohong, mungkin udah ketahuan, cuman pengen ada maunya doang, deket sama dia, sama orang lain gitu ya. Karma yang sedang terjadi sama dia saat ini. Justice tuh ya, ini ada keadilan dari semesta ya. Apa yang sedang dia rasakan saat ini, mungkin dia kesusahan cari modal, kesusahan membangun usaha gitu ya, terus dia juga susah mendapatkan pasangan ataupun susah mendapatkan partner. Itu semua terjadi karena kesalahan dia di masa lalu kepada kamu. Ini adalah keadilan Tuhan saat ini, adalah juga masih Neptune retrograde enggak sih, Merkuri retrograde ya, masih Merkuri retrograde. Artinya bahwa tindakan, pemikiran ya yang pernah dia lakukan mungkin dahulu ini terulang lagi. Jadi dia ini ngadepin masalah yang sama setiap tahun ya, karena dia nggak pernah berubah nih, selalu mengambil keuntungan, selalu selalu eh, ngambil untung lah dari orang siapa yang deket sama dia gitu. Dia selalu nyarinya orang-orang yang berduit, nyarinya orang-orang yang punya yang kelihatan nama dia itu kayak orang kaya atau mungkin terlihat memang punya jabatan gitu. Dia senang sama orang-orang tersebut. Dan mungkin teman-teman juga bisa cek apakah benar gitu ya, orang-orang yang selama ini dekat sama dia adalah orang-orang yang ya bisa dibilang punya jabatan lah gitu ya. Karena orang ini tuh tipe orang yang nggak mau dekat sama orang yang biasa aja. Moon ini juga 32 ya, kalau ditambahkan jadi angka 5, ini adalah karakter yang mau menang sendiri ya, mau menang sendiri dan punya jiwa pemimpin. Artinya emang dia itu nggak sulit ngedapetin teman-teman yang partner-partner yang istilahnya punya level kaya, punya jabatan, atau mungkin juga orang-orang berpengaruh ya di wilayah mana gitu atau di tempat tinggalnya gitu. Dan saat ini dia sedang merasakan hukuman tersebut, yang mana yang pernah dia lakukan ke kamu tidak jujur, banyak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Artinya sudah tahu mungkin kamu juga lagi butuh, tapi kamu demi cintamu itu kamu mengorbankan apa yang kamu miliki ya, apa yang kamu kumpulkan selama ini kamu kasih ke dia. Pada akhirnya apa, dia mana ingat sama kamu ya. Dan ini juga mungkin bikin kamu kesel ya, dan ini juga bikin kamu juga sakit hati, panas hati, sampai sekarang masih nyelekit sakit gitu ya, karena ya kamu masih teringat lah dengan omongannya dia, dengan janjinya dia, tapi semua itu tidak ada yang tertunaikan. Bahkan kamu mengetahui berita tentang dia dari
orang lain bukan dari dirinya ya, dan kamu juga melihat bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang sebenarnya, apa yang sebenarnya dia inginkan ke kamu, apa yang sebenarnya dia lakukan di luar selama jauh dengan kamu, dan kamu sudah mendapatkan semuanya. Dan ya, hari ini seseorang ini dalam keadaan susah hati, susah pikiran, dia banyak banget berharap minta pertolongan orang lain, tapi tidak ada orang lain yang mau menolong dia karena dia orangnya nggak jujur. Jadi akhirnya nggak ada orang yang mau bantu ya. Oke, ini zodiak dari Capricorn ya. Ada Aries, lalu Leo, ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, lalu ada Libra dan Cancer, Pisces, Scorpio. Dan kita lihat untuk inisialnya. Ya, teman-teman semuanya, harus banyak bersyukur kita ya kepada Sang Maha Esa. Terus juga minta perlindungan untuk diri sendiri, karena kebanyakan malapetaka itu datangnya dari kita sendiri gitu. Kita kadang nggak sadar ternyata sikap kita ini telah membawa kita ke dalam kehancuran, bukan karena orang lain tapi kitanya. Sebenarnya semesta udah ngasih tahu, sebenarnya semesta udah ngasih kode, tapi kitanya nggak sadar, tertutup ya energinya. Karena biasanya orang yang sering susah hati, sering cemburu, sering curiga, itu susah banget buat disadarkan energinya ya. Nanti kalau udah ngerasain kehilangan, baru tuh ngerasain kekuatan ya. Pertama-tama masih susah-susah dulu, sakit-sakit dulu, udah gitu dapat kekuatannya. Nah, setelah dapat kekuatan baru deh ya, baru bisa lepas dari penyakit yang selama ini kamu nggak tahu jalan keluarnya, tahu-tahu segampang itu. Ya, kamu udah nggak peduli dia malahan sama sekali sekarang. Ini dia inisialnya teman-teman ya. Oke, semuanya teman-teman, semoga resonate. Kalaupun tidak ya, pokoknya gini, ambil yang baik-baiknya, yang bermanfaat aja, dan buang yang nggak sesuai ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya, terima kasih banyak teman-teman. Dah.